Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di sini. Dan tentunya gue hari ini lagi nggak San Mori. Lebih tepatnya gue sekarang lagi ada di Sentul. Dan gue hari ini bukan lagi mau balapan juga karena di sana lagi ada acara Yamaha ya. Jadi gue hari ini lagi mau review mobil drift ini. Sebelumnya tadi gue udah nanya-nanya pemilik ya. Dan ayo langsung ya kita dengerin aja. Ya ini dia Bapak M. Abdul Aziz. Nah langsung aja nih kita nanya-nanya. Nah sebelum lu punya mobil ini ya, basicnya dulu deh, lu awal-awal dulu tuh makanya apa sih? Dulu awal-awal gue sebelum punya mobil penggerak belakang, gue nyoba di mobil penggerak depan kan. Roda depan. Mobilnya Lancer. Jadi kalau penggerak depan kan tekniknya beda tuh sama gerak belakang. Dulu gue awal-awal belajar basic driftingnya di gerak depan. Jadi untuk enak nggak enak, enak tuh sebenarnya lebih enak tuh roda belakang ya, udah pasti ya kalau gitu ya. Kalau di drifting sih seharusnya menggerak belakang. Belakang ya, supaya bisa gimana tuh Dul biasanya Dul? Supaya kalau gerak belakang dia driftingnya tuh nggak bakal putus kalau dibanding roda depan. Driftingnya lebih mulus juga kan, kalau dilihat lebih halus gitu. Bener. Nah terus lu dulu pakai mobil apa Dul? Kalau di gerak belakangnya pertama kali gue coba di mobil Cressida. Buset, Cressida. Mesinnya tuh apakah udah lu ganti apa standar Dul? Awal banget standar sih. Standar serius lu? Jadi kalau penggerak belakang paling kayak awal nyoba-nyoba drifting itu yang harus dirubah kayak cuma gardannya tuh dilas, rem tangan dipakemin. Terus ini lu sekarang udah make Seviro ya Dul? Ya ini sih Nissan Seviro. Ya Seviro, depannya kayak Silvia tapi berubah. Depannya berubah. Nah jadi ini foto dari depan aja gitu. Iya biar keren ya. Nah ini yang udah lu ubah mesin apa ya Dul? Yang gue rubah mesinnya gitu gue pakai 1JZ. 1JZ tuh biasanya mesin apa Dul? Toyota Supra gitu. Supra yang jadul ya, kalau yang baru kan 2JZ kan. Ini Supra yang lampunya flip gitu. Oke, itu udah pakai turbo gitu-gitu. Oh dari Chaser juga ada. Oh oke. Itu standarnya kan udah turbo. Standarnya udah turbo. Cuma ini gua upgrade lagi, gua ganti turbo yang lebih gede. Terus injektor lebih gede juga, sama komputernya gua rubah juga yang programmable gitu. Oke. Selama drift ini lu udah pernah ngalamin apa aja sih Dul? Kayak misalkan bagian minusnya ya, kayak misalkan ya entah mungkin gardennya copot atau gimana, karena itu kan gimana pun kan ngedrift pasti bikin garden bisa patah nggak sih? Apa gimana? Bisa ya? Lu udah pernah ngalamin kayak gitu Dul? Sama drifting sih hampir semuanya gue pernah ngalamin sih. Iya sih, udah pasti sih. Dari velg pernah copot, terus asal udah patah. Buset. Kaki copot patah, terus nabrak beton, terus naik trotoar. Buset, naik trotoar. Nah terus lu biasanya tuh dulu waktu lu awal-awal tuh lu udah sering kayak lu setiap lu momen lu pakai towing gini, apa lu jalan sendiri gitu? Dulu sih pas sebelum ada sponsor gue mau nggak mau gue jalanin. Gitu. Ya kalau bisa dibilang mentok di budget gitu. Jadi gue bawa jalannya mobil, terus gue balapin, pulang jalanin lagi. Buset. Terus selama perjalanan itu nggak ada apa-apa Dul? Alhamdulillah ada apa-apa. Alhamdulillah pasti ada apa-apa sih. Tapi ya gitu lah serunya lah dulu. Iya. Nah kalau lu Dul, lu tuh lebih sering ke bengkel sebenarnya kalau misalkan kayak bangun-bangun gini, apa lu sendiri sebenarnya? Dulu sih gua nggak bengkel di bengkel orang. Terus ya coba sambil belajar. Sekarang sih sambil nyoba-nyoba mobil sendiri kan. Gitu. Jadi kan nggak masalah kan mobil sendiri kan, mau diapain juga enak. Jadi sekarang gua coba ngerjain sendiri. Nah kuncinya biar bisa ngebongkar sendiri tuh apa sih Dul? Misalnya kayak apakah lu kayak sering dari dulu tuh lu sering main ke bengkel atau gimana? Kalau menurut gue sih yang paling cepet banget lu bisa ya cobain mobil sendiri gitu. Entah lu coba bongkar terus lu pasang lagi, atau lu coba belajar dari orang terus lu coba diterapinnya di mobil sendiri. Itu sih kalau menurut gue bakal lebih cepet. Tapi lu udah pernah gagal Dul sebelumnya dalam misalkan kayak lu ngurusin sendiri? Lu kan udah naikin mesin sendiri kayak gitu-gitu. Pernah tapi lu gagal kayak gitu? Pasti sih pernah. Pasti pernah sih. Namanya belajar pasti gagal dulu. Pasti sih. Nah ya udah langsung kita lihat-lihat mobilnya.
Ya, oke. Kita langsung nyoba scene dalam ya. Nanti akan gue tanya-tanya sama Aziz gimana caranya sih ngedriftnya. Ini isi dalam ya. Kalau pegangan mana itu? Pegangan ke sini. Paling ke besi rubber boleh kan? Oh gini. Oh ya dah, oke deh. Kita ngapain dulu kan? Hah? Kita ngapain dulu? Ada AC. Muter-muter dulu ya? Yoi. Gila loh, Idul dari mulai mobil yang biasa akhirnya sampai kayak gini. Ini gila banget sih. Hah? Ya. Oke, ini handbrake-nya. Sorry kalau kameranya agak goyang. Habis kan? Mana kan? Hah? Mana habis? Ban habis. Itulah udah pasti sih. Kalau main-main kayak gini sih udah pasti udah. Ban udah pasti habis ya. Kalau drifting sih beban yang paling terasa ban sih. Iya. Itu awal-awal sampai juga ban yang udah botak aja masih gue beli dulu kan. Saking susahnya Awal-awal ya. Iya, Kalau sekarang udah disponsorin jadi enak ya. Cuma tetap sih dari sponsorin juga masih kayak kurang gitu. Masih kadang-kadang. Ya, tapi lumayan lah kan. Oke. Jadi handbrake-nya ini tuh udah nggak yang kayak gini lagi. Nah, handbrake kalau mobil standar kan dia pakai tali ya. Apa namanya? Buat ngeremnya itu dia pakai sistem tali. Kalau ini udah diganti model hidrolik. Oh hidrolik. Oh jadi tinggal diginiin tuh udah ngerem ya? Pakai minyak, jadi di belakangnya udah pakai kaliper. Oke. Rem mobil standarnya dia, itu dia pakai kampas biasa kayak pakai tali kayak mobil biasa. Oke. Biar kalau misalkan ditarik tuh nggak berat. Oke. Sama kalau tali itu kan kalau udah putus udah nggak bisa ngerem lagi kan. Iya sih bener. Kalau hidrolik sih lebih aman, apa sih lebih kuat dibanding tali. Oh gitu ngaruh ya kayak gitu ya? Oke deh. Sama disc brake-nya itu dibikin double kalau buat drifting. Oh gitu? Jadi ngerem itu kaliper satu, di belakang ada, terus yang buat handbrake bisa lagi di belakang ditambahin lagi satu. Oh gitu. oke. Jadi disc brake yang kayak standar kayak pada mobil biasa ini ditambah lagi jadi Iya, double ditambah gitu. lagi jadi double. Oke. Kalau kita bikin sampai pecah kali ya. Oke, dibikin sampai pecah sama Idul. Tadi cuma mainin gas sama rem, kopling nggak dia mainin. Ini dia lagi buat donat. Donat itu kayak muter-muter, tapi ban ini Pecah-pecah ya? belum pecah-pecah ya. Kuat juga ya ban Asilos.
habis tuh kayak gitu ya. Siap. Seru. Dul, kalau jadi tuh yang lo lakuin tuh pas ngedrift tuh ngapain aja Dul? Pertamanya Dul? Pertama, jadi kalau drifting sebenarnya tekniknya kan ada beda-beda. Ada yang dia pakai teknik tarik and brake. Jadi misalkan inisiat awal itu kan awal untuk mau mulai drifting. Jadi kita ambil entry, misalkan lurus dulu, terus kita tarik. Sebelum mulai drifting, pas belokan itu kita tarik and brake. Itu rata-rata di gigi? Kalau track di Indonesia sih rata-rata gigi 2. Gigi 2 ya? Oh, oke. Tergantung juga dari rasio mobilnya sama final gear mobil, rasio gearbox sama final gear mobilnya. Oke. Rata-rata sih gigi 2. Terus pertama misalkan kita mau mulai drifting itu kita tarik handbrake. Nah, sambil tekan kopling. Pas kita mau mulai drifting, kita lepas kopling sambil digas. Oke. Jadi, pas driftingnya itu handbrake udah nggak kepake. Handbrake itu buat awal ngebuang pantat mobilnya gitu. Biar ngebuang, biar jadi kayak ngesot gitu ya. Terus sisanya tinggal mainin gas aja. Main gas. Oke. Terus yang kalau bisa biar bisa manjang itu tuh rata-rata mainin kopling ya dulu. Jadi ditendang-tendang nggak? Kalau itu misalkan mobilnya rata-rata kan udah upgrade HP gede atau enggak mobil yang kurang powernya, misalkan power mesinnya ngedrop, cara biar mobil itu nggak berhenti drifting, kita kan tendang kopling. Biar RPM itu naik lagi. Oke. Nggak lurus mobilnya. Biar tetap stay drifting. Nah terus Dul, kalau lu dulu make yang gerak roda depan tuh, nah itu lu cara ngesetnya tuh gimana? Karena kan itu lu matic kan ya? Nah, itu gila sih pakai matic. Terus, nah itu lu gimana Dul? Cara ngendalinnya? Dulu sih, kalau misalnya penggerak depan, jadi mobil itu harus bisa drifting kalau handbrake itu ditarik terus gitu ya. Oh, handbrake. Jadi kita drifting itu kalau pakai gerak depan, ditariknya terus handbrake-nya sampai mobil itu ngebuang sesuai tracknya, udah tarik handbrake terus. Tapi jadi nggak akan bisa manjang gitu ya? Karena handbrake kan ditarik terus ya. Oke. Kalau gerak belakang, dia dibantu sama power mobil. Karena yang bikin dia ngebul itu kan putaran ban belakang ya. Ban belakang, bener. Power itu. Oke deh, ya udah. Itu dia. Mengenai penjelasannya kalian udah cukup jelas apa belum? Nih intinya di dalam mobil drift tuh kalau udah yang udah biasanya untuk turun sirkuit itu nggak akan pernah sebagus yang kalian kira. Ini pasti udah kabel tuh di mana-mana. Ini apaan dulu? Sampai bolong gini. Sama kopel. Jadi kalau ini mental kita kena gitu. Wah, itu dia sih seremnya. Dan juga kalau kalian ingin mencoba-coba nih, saran lo tuh apa dulu? Kayak mungkin cari tempatnya tuh jangan sembarangan apa gimana? Saran gue sih cari tempat yang aman, minimal itu ada yang jagain lah. Misalkan close road gitu kan, jadi jalanan ketutup. Nah itu emang ada yang ngawasin, emang tempatnya itu emang dijadiin buat latihan drifting. Iya benar. Jadi jangan dicoba di sembarangan gitu ya dulu. Mungkin spesifikasi mobil juga. Soalnya kan kalau spek standar takutnya kan mobil limbung atau apa balik atau gimana. Iya benar. Kan. Kalau gini kan di sini udah aman ya dulu, ini disentul gitu jelas. Emang anak-anak latihan di sini juga. Oke. Lo latihan dulu di sini juga dulu? Dulu kemarin-kemarin sih ada di Karawang kan. Oh gitu, Karawang. Oh Karawang ada juga ya? Ada di Karawang. Sekarang sih katanya ditutup. Udah paling dekat di Sentul. Oh Sentul ya paling dekat ya. Oke deh, ya udah mantep deh. Ya ini dia bagian mesin ya. Nah Dul, ini 1JZ ya VVT-i 2500 turbo ya. Nah ini turbonya pakai apa Dul? Ini turbonya pakai Bullseye. Bullseye, oh. Kalau yang 1JZ yang non VVT-i kan dia standarnya twin turbo. Nah kalau yang 1JZ VVT-i ini standarnya sebenarnya udah single turbo, udah satu. Oh udah satu? Udah satu, cuma kecil turbonya. Ini ya Dul ya? Ini turbonya, tapi standarnya ini lebih kecil dari ini. Oh lebih kecil dari ini standarnya? Ini gua upgrade, gua gedein turbonya buat ngasilin HP yang lebih gede. Terus gua pakai juga extra wastegate-nya pakai turbo smart. Oh, oke. Nah terus ini apa aja sih Dul? Ini apaan? Itu apa itu? Soalnya gue nggak ngerti ini apa Dul? Kalau ini wastegate, jadi turbo, kalau mobil turbo dia kan untuk powernya kan dihasilkan dari lu berapa pakai bar busnya itu berapa, tekanan pressure turbonya berapa. Oke. Nah yang ngatur pressure-nya itu untuk dibuang itu ya ini ya Dul? itu. Jadi misalkan lu pakai standarnya 0,5 bar, ntar di pressure 0,5 bar dia ngebuka.
Oh Jadi gitu, dia oke. ngebatasin pressure turbonya lu mau pakai berapa gitu. Oh bisa disetting gitu dul. Bisa. Terus Lu yang mau pakai pair. ini tuh apa ya dul, kayak Ini screamer pipe namanya. Mobil standar turbo itu dia wastegate-nya nyambung lagi ke knalpot. oh gitu. Nah, jadi buangan wastegate sama knalpot itu jadi satu ke belakang. Oh jadi dua-duanya keluar sama-sama bareng gitu ya? Dimasukin lagi ke dalam sini, nah buang bareng. Oh, Ini juga oke. bisa, jadi knalpot dari turbo ke belakang sendiri, dari wastegate gue buang langsung keluar ke atas. Oke oke. Terus ini apa lagi dul yang ada di Terus sini? Ini sih gue pakein pendingin oli, oil cooler. Ini filter olinya. Filter oli. Ini jalurnya ke oil cooler di sini. Nah, jadi kan angin yang dari turbo itu kan Mm-mm. dia kan panas karena turbo itu kan ada di exhaust kan. Iya Kenapa? benar. Nah, jadi angin yang masuk ke turbo panas itu didinginin di sini di intercooler sebelum masuk ke mesin. Oh oke oke oke. Jadi biar nggak panas ya dulu Iya, mesinnya. nggak panas. So kalau gini emang rentan banget panas ya dulu. Makanya harus di intercooler ya. Iya, di intercooler terus radiator digedein, terus diganti bahan aluminium, terus tambahin pendingin oli, pendingin udara. Oke deh. Terus di one spec itu apa dul? Kalau ini sih oil catch tank namanya. Itu gunanya buat? Jadi, ini hawa yang ada dari mesin Mm-mm. itu dibuang ke sini. Nah, ini buat tampung oli juga. Oh buat tampung Nah, oli. jadi kalau oli yang keluar itu ditampung di sini sama ngeluarin hawa yang panas dari mesin itu. Oke 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 oke. Jadi ini berapa cc itu dul? Jatuhnya kalau sekarang? cc-nya tetap masih 2500 karena mesin standar. Iya. HP-nya itu 375. HP-nya 375 horsepower. Wow. Oke deh. Jadi ada lagi nggak dul yang kira-kira di sini yang kayak perlu dibahas? Paling kalau buat drifting sebenarnya power sih nggak terlalu penting ya kalau buat awal-awal gitu. Ha-ha. Yang penting sih menurut gua itu yang penting kaki terus setup alignment, Mm-mm. chamber tuh, terus Nah, tester. chamber tuh yang kayak gini dulu yang makanya ban lu miring gini ya. Yang depan kelihatan kan lebih miring dari Iya benar. Nah, ini chamber itu misalkan minus dia makin miring ke dalam, plus itu makin miring ke luar. Oke, jadi lebih baik Nah, minus depan sih gua pakai chamber. minus 4 ya. Kalau belakang gua pakai. Itu malah lebih enak dulu justru kalau minus gini emang ya. Sebenarnya sih kalau di alignment itu ngepas-ngepasan sama driver sih ya. Oke. Jadi dia nyobain mobil, nyari setup enaknya gimana. Soalnya beda-beda. Heeh. Balap yang seru sih di situ kan. Iya bener. Gimana cara nyetup mobil yang saat dia sama yang nyetir. Iya bener sih. Oke. Terus kalau buat drifting itu yang Mm-mm. mesin sebenarnya gak harus kencang, bisa buat awal. Oh gitu, nggak harus kenceng. Ini kayak kaki, terus body dientengin. Kayak ini kan pakai fiber. Oh ini fiber ya? Oh iya. Terus las gardan, terus kayak safety lah paling jok, bucket, terus seat belt 4 Seat titik. seat beltnya tuh yang 4 titik tuh yang 2 gini ya. Jadi dia ada di bahu gitu sama di pinggang. Oh di pinggang juga ada ya? Oh gue kira tuh di situ doang. Enggak ya? Nah, jadi ketemu di tengah, terus oke sama roll bar. Terus ini tombol-tombol apa ya nih dul? Di dalam Terus sini. sih, ini cuma ada fan, Mm-mm. fan 1, fan 2 kan soalnya ini pakai 2 fan. Oke. Jadi ini saklar fan 1, fan 2, terus lampu Mm-mm. sama ignition kontak. Soalnya Jadi, kan, kontak yang di standarnya kan pakai kunci tuh. Ha-ha. Itu udah dilepas. Jadi Nah itu kenapa sih dulu rata-rata tuh kalau orang mau drifting tuh harus pakai gitu? Kenapa nggak pakai kunci biasanya, nggak kuat apa gimana? sebenarnya sih nggak apa-apa pakai kunci biasa. Ha-ha. Cuma kalau dipakai gini dia dibikin jadi ini cut off ini. Oke. Nah, ini kalau misalkan dipasang gini, Ha-ha. ntar regulasinya tuh ada tuas gini. Ini Oh, fungsinya untuk matiin mobil dari luar. Oh Nah, oke ditarik, oke dia oke. Otomatis yang dalam tuh turn off mati sendiri. Mm-mm. Nah, misalkan tuh kalau ada terjadi kecelakaan, misalkan yang dalam pingsan, mobil tetap nyala bisa dimatiin dari luar. Oh dari luar dari orang mekanika ya Ada, gitu-gitunya. Oh Yang oke ada oke. di track itu bisa langsung mati dulu. Oh gitu ya, ternyata fungsi itu selama ini gue nggak pernah tahu sih. Oke. Jadi kalau nah dulu lu saranin tuh velg harusnya ukuran berapa dulu kalau kayak gini? Velg kalau menurut gua tergantung spek mobil sih. Kalau misalkan power nggak terlalu besar, percuma kita pakai velg gede karena Iya malah benar. bikin berat mobil kan. Iya. Kalau menurut gua sih misalkan mau start drifting bisa pakai mesin standar, belum kencang-kencang banget, paling pakai ring 15. Nah, mainnya juga nggak maksa berat gitu. Benar. Tetap bisa drifting. Bener sih bener. Oke terus ada lagi dulu yang mau dibahas? Udah ya itu aja ya.
semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa follow Aziz77 Garage di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.